Halo teman-teman Radio Sundul, jumpa lagi bersama saya Dodi Okarino dan juga ada Haidar Elvano Abimana. Kali ini kita lagi ada di kawasan Cigudeg di Kabupaten Bogor. Rencananya kita mau naik ke suatu desa, nama desanya itu Kiara Pandak, di sebelahnya juga ada nama desanya Cisarua di Kecamatan Sukajaya di Kabupaten Bogor. Kita lagi istirahat sebentar di Indomaret karena kita nungguin satu rombongan lagi yang pengen barengan sama kita naik ke atas. Seperti apa di atas, ikutin terus ya videonya guys. Selamat datang. Hari ini kita akan membedah dua dunia yang kelihatannya sama, tapi ternyata sangat berbeda. Kita akan melihat dua desa di Kecamatan Sukajaya, Bogor. Kok udah miring gitu? Capek. Bagus sayang. Airnya jernih. Hah? Airnya jernih. Nah itu kotor. Ya karena lagi hujan. Longsor. Ini longsor ya Kang? Bukan jalan air gitu. Nggak dibikin turap? Turap kan sana. Ini Ini mau diturap, boleh bersihin ini. apa Pemda? Oh desa ya? Oh bukan Pemda. Dan yang membuatnya menarik, kedua desa ini kan bertetangga. Di satu sisi ada desa Cisarua, luas sekali, tenang, dan sedang berjuang pulih dari bencana. Di sisi lain, kita punya desa Kiara Pandak. Lebih kecil, padat, dan penuh dengan semangat wirausaha. Sibuk membangun merek dan pariwisata. Angka dan peta. Ini benar-benar kontras. Desa Cisarua ini luasnya bukan main. Sumber menyebutkan sekitar 4.567 hektar. Tapi yang bikin kaget, penduduknya hanya sekitar 3.029 jiwa. Ini desa terluas tapi paling sepi di kecamatannya. Dan kalau kita geser sedikit ke tetangganya, desa Kiara Pandak, ceritanya berbalik 180 derajat. Luasnya cuma 470 hektar. Itu kan nggak sampai 1/10 dari Cisarua. Tapi penduduknya, lebih dari 2 kali lipat. Mencapai 6.887 jiwa. Kepadatannya luar biasa. Wah, timpang sekali ya perbandingannya. Satu desa terasa sangat lapang, satu lagi penuh sesak. Tapi kenapa bisa begitu? Apa ini murni pilihan warganya untuk hidup lebih menyebar di Cisarua? Nah, disitulah kuncinya. Ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah kondisi yang bisa dibilang dipaksakan oleh geografi dan kebijakan. Kacang. Dur, mau kacang nggak Dur? Kenapa Dur mau kacang? Yang enak tuh dikacangin kalau makan kacang. Pernah dikacangin. Hah? Pernah dikacangin. Sama siapa dikacangin? Dikit amat bukannya. Tapi nggak ada karet lagi. Sebagian besar wilayah Cisarua, sekitar 3.500 hektar dari total 4.500-an hektar itu adalah kawasan hutan lindung. Tepatnya, Taman Nasional Gunung Halimun. Jadi itu alasannya. Artinya, meski di peta terlihat luas, ruang hidup mereka yang sebenarnya sangat terbatas. Tepat. Coba bayangkan, ini seperti punya rumah yang sangat besar, tapi 80% ruangannya terkunci dan nggak boleh dimasuki. Mereka punya halaman belakang yang luas, tapi halaman itu milik negara dan harus dilestarikan. Ini secara fundamental membatasi area pemukiman dan pertanian mereka. Sementara Kiara Pandak, dengan lahan yang jauh lebih terbatas, ya secara alami harus berpikir lebih keras untuk memaksimalkan setiap jengkal ruang yang mereka miliki. Sukajaya, Kabupaten Bogor, kecamatannya Sukajaya. Ini lama yang sana Sukajaya juga namanya. Gimana? Ini Joglo. Iya. Itu bisa sama. Sukajaya. Cuma kalau ini nama kecamatan, Oh, itu nama desa kali. Yang di mana? Joglo. Belakang. Oh iya, nama desa itu. Kecamatannya kan Jonggol. Jalanannya kayak Dan Jonggol itu Depok kalau nggak salah Pak. Apa berbeda? Dia Depok apa Bogor sih? Cibinong ya? Bogor berarti. Iya, kecamatan Sekarang Jonggol. Cilengsi ini pecah. Tapi tetap. Oh ya, Cilengsi. Tapi tetap masih di bidang gua nanti udah dikasih nggak. Kita kemarin lewat sini nggak sih? Naik motor? Wah, mobil tuh. Hah? 2 mobil bisa. 2 bisa ini Pak. Dua mobil
start jadi serem-serem gimana gitu. Belum ada ini pembatas jalannya, jadi kudu ini mata. Kondisi geografis yang terkunci di Cisarua dan yang padat di Kirapandak ini pasti berdampak langsung ke cara mereka mencari nafkah kan? Gimana perbedaan itu terlihat di ladang dan pasar mereka? Tentu saja, ini adalah titik awal yang menentukan jalan ekonomi mereka. Di Cisarua, dengan kedekatan pada alam yang dilindungi dan tanah yang subur, fokusnya sangat agraris. Video profil mereka menunjukkan pemandangan yang sangat alami dengan komoditas unggulan seperti padi, pisang, cabai merah, dan sayur mayur. Dan dokumen foto yang Anda berikan itu benar-benar menghidupkan gambaran ini. Ada catatan tulisan tangan di peta sebidang tanah menyebutkan apa saja yang tumbuh di sana. Ada singkong, pete, kayu sengon, bambu, bahkan ada kayu puai merah. Ini terasa otentik sekali. Seperti potret keragaman hasil bumi yang tumbuh alami dari tanah. Yang di bawah itu. Oh, itu saung yang itu tuh di atas, yang tadi di atas bukit itu ya, Pak? Itu adalah gambaran sempurna dari ekonomi yang hidup dari tanah. Mereka menanam apa yang bisa tumbuh, apa yang dibutuhkan, dan apa yang bisa dijual di pasar terdekat. Ini adalah model subsisten yang, mulia. Sangat bergantung pada kemurahan dan siklus alam. Nah, di sini perbedaannya jadi sangat mencolok. Kalau kita lihat Kirapandak, mereka tidak hanya bertani, mereka membangun merek. Ada 4 kelompok tani yang secara spesifik mengangkat budidaya jambu kristal sebagai produk unggulan. Bukan lagi sekedar hasil kebun, tapi jambu kristal Kirapandak. Hujan mulu. Entah kalau udah cuacanya. Tapi sini nggak selalu hujan juga kan? Hah? Enggak. Ini kan lapangan ya Pak, ke bawah situ ya Pak. Berarti kan dia belok begini kan. Ujung ke sana, Pak. Sana itu. Begini nih lancip nih. Mereka menciptakan sebuah identitas produk. Ini bukan lagi soal menanam dan menjual, tapi soal mengemas cerita dan kualitas. Bahkan ada rencana wisata agrobisnis di mana Anda bisa datang dan merasakan pengalaman memetik jambu sendiri. Dari pinus yang itu, bambu ini sudah masuk, terus ke sini, ke bawah semak bambu itu. Ini lompatan dari produk menjadi pengalaman. Tapi visi proaktif seperti di Kirapandak itu tidak berisiko. Maksud saya, dengan memfokuskan diri pada satu produk unggulan seperti jambu kristal, gimana kalau suatu saat ada serangan hama besar atau harganya anjlok? Rasanya model Cisarua yang lebih beragam dan subsisten itu walaupun tidak seinovatif, mungkin terasa lebih aman, lebih tahan banting. Bagaimana menurut Anda? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan menunjuk pada inti dari strategi pengembangan. Anda benar, spesialisasi selalu membawa risiko. Namun, yang menarik dari Kirapandak adalah mereka tidak bertaruh pada satu hal saja. Jambu kristal itu pahlawannya atau produk utamanya, tapi di belakangnya ada diversifikasi yang kuat. Video profil mereka juga menyebutkan adanya pengolahan perikanan dan penggemukan kambing. Oh, jadi jambu kristal itu seperti pintu depannya saja ya? Tepat. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak berhenti di produk mentah. Inilah yang membedakan mereka dari ekonomi subsisten. Mereka punya banyak UMKM yang mengolah apa yang ada menjadi produk bernilai tambah. Ada yang membuat makanan tradisional seperti ranginang, dan ada juga yang membuat kerajinan tangan dari bambu. Bahkan ini yang menurut saya paling cerdas, mereka membuat kerajinan dari pelepah pinang, yang pada dasarnya kan itu limbah dari perkebunan. Wah, mereka melihat peluang di mana-mana. Sampah pun bisa jadi uang. Ini menunjukkan pola pikir wirausaha yang sangat kuat. Dan yang menyatukan semua ini, yang menjadi mesin penggeraknya adalah BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa, yang mereka beri nama Satu Hati. BUMDes ini pada dasarnya adalah perusahaan resmi milik desa. Tugasnya mengelola semua hasil produksi, mulai dari panen jambu, penjualan kambing, sampai paket wisata. Jadi keuntungannya tidak lari ke 1-2 orang, tapi kembali lagi untuk membangun desa. Ini adalah sebuah ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Dan dengan adanya BUMDes, potensi itu tidak jadi milik perorangan, tapi jadi bahan bakar kolektif. Jadi kalau ada satu UMKM yang sukses, seluruh desa ikut merasakan manfaatnya. Itu pengubah permainan yang sesungguhnya.
Struktur seperti ini tidak kita lihat informasinya di Cisarua, kan? Di sana kesannya lebih berjalan sendiri-sendiri. Betul sekali. Di Kiara Pandak, kita melihat ekonomi yang hidup dengan sebuah visi. Mereka tidak hanya memanen apa yang tanah berikan hari ini, tapi mereka mencoba merancang akan jadi apa tanah mereka 5 tahun dari sekarang. Upaya terorganisir seperti ini pasti lahir dari rasa kebersamaan dan identitas yang kuat. Ini membawa kita lebih dalam lagi ke soal sejarah dan budaya mereka. Kiara Pandak ternyata punya cerita asal-usul yang sangat spesifik. Ya, ini bagian yang sangat menarik. Nama desa itu sendiri punya cerita. Diambil dari pohon kiara yang besar tapi pendek, yang menurut sejarah lokal pernah menjadi tempat persembunyian gerombolan DITI. Desa ini baru berdiri tahun 1947. Detail sejarah seperti itu memberi mereka akar cerita yang kuat ya, sebuah narasi pendirian yang unik, dan mereka tidak membiarkan budaya itu menjadi sekedar catatan sejarah. Ada kasepuhan Cipatat Kolot, ada kesenian gendang dan gamelan Sunda. Mereka bahkan rutin ikut serta dalam perayaan ulang tahun Kabupaten Bogor. Budaya di sini terasa hidup, dirayakan, dan sengaja ditampilkan sebagai bagian dari citra desa. Budaya tidak hanya menjadi warisan, tapi juga aset. Ini memperkuat kohesi sosial di dalam dan di saat yang sama menjadi daya tarik keluar, yang sangat sejalan dengan rencana wisata mereka. Semuanya saling terhubung dalam satu visi besar. Jadi Kiara Pandak punya narasi yang kuat tentang asal-usul, kreativitas, dan perayaan budaya. Kalau kita geser sedikit ke Cisarua, cerita yang kita dengar dari sumber Anda rasanya datang dari bab yang sama sekali berbeda, lebih baru dan lebih kelam. Sangat berbeda. Desa Cisarua sebenarnya lebih tua, sudah ada sejak tahun 1930. Namun, narasi yang mendominasi mereka saat ini bukanlah tentang masa lalu yang jauh, melainkan tentang peristiwa traumatis yang terjadi baru-baru ini, banjir bandang dan tanah longsor di awal tahun 2020. Yang ini datar nih ya di sini. Peristiwa yang mengubah segalanya bagi mereka. Bencana itu menghancurkan lahan pertanian, merusak infrastruktur, dan bahkan membuat puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal. Video profil mereka dengan sangat jelas menyoroti fokus utama desa saat ini, yaitu pembangunan hunian tetap bagi para korban. Energi desa seolah terkuras untuk membangun kembali fondasi kehidupan yang paling dasar. Coba kita berhenti sejenak di situ. Ada tebing turun gunung. Tebing jurang. Iya, tapi nggak serem kok, ada tangganya. Peristiwa ini baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Artinya, trauma dan perjuangannya masih sangat segar di ingatan warganya. Saat Kiara Pandak mungkin sibuk merencanakan festival budaya atau strategi pemasaran jambu kristal mereka, tetangga mereka di Cisarua mungkin masih ada yang belum bisa tidur nyenyak kalau hujan turun sangat deras. Konteks ini sangat penting untuk memahami jiwa desa tersebut. Jadi di sini kita melihat dua narasi identitas yang sangat kontras. Identitas Kiara Pandak dibangun di atas fondasi sejarah yang unik dan kekayaan budaya yang terus mereka manfaatkan. Kisah mereka adalah tentang asal-usul dan kreativitas. Sementara itu, identitas Cisarua saat ini sedang ditempa oleh semangat ketahanan atau resilience. Kisah mereka bukan tentang perayaan, tapi tentang perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Cerita mereka adalah tentang kekuatan komunitas dalam menghadapi bencana, tentang kesederhanaan, dan tentang harapan untuk bisa membangun kembali apa yang telah hilang. Dua desa yang bertetangga, namun memiliki dua jiwa yang dibentuk oleh pengalaman yang sangat berbeda. Sekarang kita turun lagi dari Kampung Uruk di sekitaran Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita mau turun lagi ke Cigudeg, pulang ke rumah. Situasi jalan seperti ini, teman-teman. Ayo dipilih, yang mau aja, kebon dipilih. Capek.